Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6B. Di sini kami akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada lansia dengan gangguan kognitif. Adapun dari kelompok kami yaitu Cindi Puspitasari, Rahayu Anindya, Septa Wahyudi, dan Ulandari. Baik, di sini bersama saya Septa Wahyudi. Definisi teori fungsi kognitif yaitu kemampuan untuk memberikan alasan, mengingat, persepsi, orientasi, memperhatikan serta memberikan keputusan menurut Stuart dan Laraya pada tahun 2013. Adapun tentang respon yaitu yang pertama, respon adaptif ada berpikir logis, konheren, rasional, dapat mengambil keputusan. Serta respon maladaptif ada pelupa, kadang lupa, kadang tidak berpikir jernih, kadang salah persepsi, dan kadang tidak dapat mengambil keputusan. Klasifikasinya dibagikan menjadi 3, yaitu yang pertama ada demensia, ataupun kita bisa sebut dengan gangguan fungsi kognitif yang ditandai dengan penurunan fungsi intelektual yang berat yang disertai kerusakan daya ingat, ataupun pelupa. Yang kedua ada delirium, adalah fungsi kognitif yang kacau, ditandai dengan kekacauan kesadaran yang meliputi salah persepsi dan perubahan proses pikir. Yang ketiga ada anamnesik, atau gangguan kognitif yang dicirikan dengan kerusakan memori yang parah dan tidak kemampuan mempelajari materi baru ataupun pelupa. Adapun etiologinya demensia dan delirium. Yang pertama yaitu penyakit vaskuler seperti hipertensi atau atherosclerosis. Yang kedua ada penyakit Parkinson, gangguan genetika, infeksi virus HIV/AIDS, gangguan struktur jaringan otak seperti tekanan normal hidrosefalus atau trauma kepala. Pada delirium yaitu etiologinya ada penyakit akut atau kronis seperti jantung. Yang kedua yaitu faktor hormonal seperti nutrisi seperti diabetes, kehilangan penglihatan, pendengaran, obat antipsikotik atau antihistamin, antidepresan, dan anti-Parkinson. Selanjutnya yaitu ada manifestasi klinis dari demensia dan delirium. Kalau demensia ada afeksia, apraksia, agnosia, dan lain-lain. Sedangkan delirium ada agitasi, terpapar pula penyakit kemungkinan, gangguan bicara, dan lain-lain. Penata laksanaan. Pada delirium, pengobatan difokuskan pada identifikasi dan penyembuhan penyebab utama sambil mendukung proses fisiologik klien dalam menjaga dan meningkatkan keselamatan. Sedangkan demensia, pengobatan diarahkan pada tujuan jangka panjang yaitu mempertahankan kualitas hidup pasien, gangguan degeneratif dan proses ini, ataupun meningkatkan daya ingat jangka panjang. Selanjutnya dijelaskan oleh saya Rahayu Anindya untuk asuhan keperawatan pada lansia dengan gangguan kognitif. Yang pertama itu ada pengkajian di mana di sini ada beberapa faktor atau aspek yang perlu dikaji. Yang pertama itu ada faktor predisposisi, biasanya disebabkan oleh gangguan fungsi biologis dan sistem saraf pusat. Yang kedua faktor presipitasi, itu hipoksia, gangguan metabolisme racun pada otak, adanya perubahan struktur otak karena tumor atau trauma. Kemudian mekanisme coping. Mekanisme coping pertahanan yang sering digunakan adalah regresi, denial, dan kompensasi. Selanjutnya itu ada perilaku, rasa curiga, bermusuhan, depresi, mencela atau memaki, dan menarik diri. Selanjutnya itu ada diagnosa keperawatan. Di sini ada beberapa, kita ambil diagnosanya. Kemudian diagnosa keperawatan. Di sini ada beberapa diagnosa keperawatan yang kita ambil, yaitu ada ansietas, coping individu tidak efektif, gangguan proses berpikir, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu intervensi keperawatan. Yang pertama ada tujuan. Pada umumnya tujuan tindakan keperawatan pada pasien dengan gangguan kognitif adalah untuk memperbaiki fungsi kognitif. Untuk kriteria hasil yang diinginkan klien, pemberi asuhan dan keluarga adalah yang pertama itu klien tetap aman dan bebas dari cedera, kurang menunjukkan berkurangnya tingkat ansietas, kemudian klien tetap berorientasi sesuai kemampuan, dan lain sebagainya. Kemudian itu ada tindakan keperawatan, yang mana yang pertama ada jaga kesehatan. Di dalamnya lakukan tindakan kedaruratan sesuai kebutuhan.
Yang kedua, antisipasi lingkungan dan dapat membahayakan pasien. Yang ketiga, minimalkan risiko masalah kardiovaskuler. Kemudian respon terhadap defisit neurologi. Itu yang pertama, panggil pasien dengan namanya dan perkenalkan diri Anda. Bantu memori klien dengan kalender. Kemudian respon terhadap defisit neurologi. Yang pertama, panggil klien dengan namanya dan perkenalkan diri Anda. Yang kedua, bantu memori klien dengan kalender dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu hindari tuntutan yang menimbulkan stres dan sebagainya. Kemudian tawari aktivitas sesuai kemampuan. Selanjutnya itu hindari dan minimalkan reaksi katastrofik. Yang pertama, pertahankan konsistensi rutinitas. Yang kedua, kurangi stimulus lingkungan bila klien cemas. Yang ketiga, jangan menyentuh klien atau mengadakan pendekatan terlalu cepat bila klien mengalami Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih.